Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Faizil. Di sini saya akan mereview artikel ilmiah sebagai tugas saya dalam mata kuliah mikropaleontologi. Mungkin langsung saja kita masuk. Untuk judul artikel yang saya ambil yaitu mengenai identifikasi fosil foraminifera besar di batu pasir ekuivalen anggota Grebe Formasi Johnson Raijua, di mana untuk artikel ini ditulis oleh Rifai S. Lumban Tobing, Aulia Ramadhani Situmorang, Zakaria Situmorang dari Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera, yaitu Proceeding SNAST 2024. Untuk latar belakang, di mana Pulau Raiju merupakan bagian dari wilayah geologi kompleks Indonesia Timur yang terbentuk akibat agresi dari margin pasif benua Australia sebagai dampak dari tumbukan dengan busur banda, di mana stratigrafi di wilayah ini menyimpan berbagai jenis batuan sedimen, termaksud batu pasir yang kaya akan mikrofosil, khususnya foraminifera besar. Foraminifera besar atau Large Benign Foram sangat penting dalam ilmu geologi karena selain berfungsi sebagai indikator petunjuk penting mengenai lingkungan pengendapan batuan sedimen tempat mereka ditemukan. Melalui penelitian ini, kami mencoba untuk mengidentifikasi jenis fosil yang terdapat dalam batu pasir di Bukit Wata Dagi serta menginterpretasikan umur dan lingkungan pengendapan batuan tersebut. Untuk lokasi dan geologi regionalnya, di mana lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berada di Bukit Wata Dagi, Pulau Raiju, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan peta geologi lembar Atambua Timur. Wilayah ini tersusun atas beberapa satuan batuan utama, yaitu kompleks Bobonaro berumur Miosen, habis itu formasi Noele, formasi batu gamping, serta koral aluvium dengan struktur yang terdapat pada daerah tersebut berupa lipatan sesar naik, sesar mendatar. Untuk metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada pengamatan mikropis, sayatan tipis, batuan untuk keperluan petrografi dan identifikasi mikrofosil. Untuk data yang digunakan merupakan hasil dari kerja lapangan dan laboratorium dari kolaborasi antara ITB dan ITERA pada tahun 2014, di mana penamaan batuan didasarkan pada klasifikasi Mount tahun 1985 yang digunakan untuk batuan campuran karbonat dan siliklastik, sedangkan identifikasi fosil foraminifera besar diacukan pada klasifikasi dari Adams tahun 1970. Untuk identifikasi fosil berdasarkan hasil analisis petrografi yang telah dilakukan, di mana ketiga sampel batuan yang diteliti menunjukkan komposisi dominan berupa kuarsa litik dari batuan metamorf, bioklas atau pecahan fosil serta matriks dan semen, di mana ukuran butirnya itu berada di kisaran halus antara 0,1 hingga 0,3 mm dengan mempertimbangkan komposisi dan tekstur batuan serta berdasarkan klasifikasi Mount. Ketiga batuan ini dikategorikan sebagai allochem sandstone, yaitu batuan sedimen siliklastik yang mengandung komponen karbonat signifikan. Selanjutnya, untuk identifikasi fosil yang terdapat melalui pengamatan terhadap 3 sayatan tipis yang berhasil dilakukan, di mana teridentifikasi 8 jenis spesies foraminifera besar, yaitu Discouchlina sp, Numulites opraculina, Opracunella, Heterostegina sp,
Iudina sp, Alveolina sp, serta Spiroclipeus. Untuk biostratigrafi, di mana analisis biostratigrafi yang dilakukan mengacu pada klasifikasi Adams tahun 1970. Berdasarkan kehadiran foraminifera besar tersebut, maka ditetapkan umur batu pasir ini adalah Pliocene hingga Eocene, di mana kehadiran fosil ini juga menunjukkan bahwa batu pasir tersebut diendapkan pada lingkungan laut dangkal hingga transisi laut terbuka, yaitu antara zona shoreline dan offshore transition. Untuk korelasi stratigrafi, di mana menariknya batu pasir di Bukit Watadagi memiliki kemiripan dengan formasi Johnstone yang ada di Australia, di mana kesamaan ini tidak hanya pada jenis litologi dan komposisi batuannya, tetapi juga pada umur serta lingkungan pengendapannya. Hal ini mendukung interpretasi bahwa keduanya mungkin berasal dari sistem geologi yang saling berhubungan akibat akresi margin pasif benua Australia. Untuk kesimpulan dari artikel ini, di mana dari seluruh analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa batu pasir di Bukit Watadagi tergolong sebagai alokemik sandstone berdasarkan klasifikasi Mound, dengan umur relatif batuannya adalah Pliocene hingga Eocene berdasarkan analisis fosil. Lingkungan pengendapan berada pada zona shoreline hingga offshore transition. Batu pasir ini menunjukkan kesetaraan geologis dengan formasi Johnstone di Australia, baik dari segi umur maupun kondisi pengendapan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review dari artikel ilmiah yang saya ambil. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ucapan atau sesuatu yang tidak benar saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.